Halo semuanya, jadi welcome to our channel. Jadi video pertama ini kayaknya kita perlu ngasih intro dulu nih biar kalian tuh tahu sebenarnya apa sih INF itu. Jadi buat ngejelasin INF ini apa, mungkin silahkan Pak Bud atau Marnil. Budi. Iya, jadi kita tuh ada apa ya? Sebelumnya kita pernah bicarain ini di teman-teman yang lain sih. Jadi sebenarnya pengen punya platform, bukan platform ya, tempat ngobrol lah ya, tempat ngobrol santai gimana cara tahu terkait sama quality, baik itu automation, entah itu hanya sekedar diskusi terkait sama kantor sekarang, terus pengen dapetin feedback ataupun dapat masukan dari teman-teman yang udah lebih senior gitu. Nah itu di mana sih cari tempatnya gitu kan? Biasanya kalau kita nongkrong-nongkrong mungkin beberapa yang udah kenal mungkin kita tahu, tapi ada di mana sih kalau kita pengen ngobrol yang lebih lanjut gitu, yang benar-benar bisa dapetin banyak hal gitu. Nah INF ini sebenarnya kepanjangannya elemen not found ya. Kenapa elemen not found? Sebenarnya ini error yang sering kita temuin lah ya dari pekerjaan kita gitu ya, baik yang manual, baik yang automate gitu kan, udah sering banget tahu apa istilah elemen not found gitu. Jadi kayaknya nih familiar sekali ada di kuping kita gitu. Jadi so far mudah-mudahan bisa keingetan gitu dengan apa ya. Dan juga sebenarnya banyak sih hal yang bisa kita dapetin dan kita ngapain di sini. Mungkin juga bisa ditambahin sama ya Maril atau Bu Sekar terkait NF ini. Nah, Busek, apa aja nih kira-kira ntar yang ada di channel kita nih, yang di INF ini? Mungkin bisa... Jadi tuh ada ini tuh tempat ini ya, tempat diskusi, tempat sharing gitu. Nah, sebenarnya sih relatednya ke teknologi, tapi specifically ke QA. Nah, nggak cuma itu aja sih. Jadi kita bakal share apapun itu yang related ke dunia kerja juga. Jadi kayak sekarang ini kan lagi ini ya ramenya remote ataupun WFH. Dan kita bisa share soal itu juga. Gitu. Terus kita juga bakal invite orang-orang penting buat share pengalaman mereka gitu di channel ini. Udah iya, orang-orang yang relate sama dunia sama teknologi IT lah ya. Iya, yang ada relate sama dunia quality assurance, dunia TE kayak gitu. Jadi mungkin dari engineer kah, entah dari product design kah atau apa, pokoknya yang related sama dunia kita lah ya. Seperti itu ya, Bu. Mantap. Jadi bakal menarik banget sini harusnya ya. Ya, jadi ya. apa lagi nih ya? Mungkin dijelasin kali ya kenapa bikin, terus sebenarnya bedanya apa sih sama komunitas yang lain? Sok jelasin Kak Marlil. Kak Marlil? Ya, bedanya ya. Bedanya tuh kita pengennya di INF ini kita dua arah gitu. Dua arah itu maksudnya adalah nggak cuma kita doang yang aktif gitu. Kita juga pengen dengar-dengar dari teman-teman tuh sebenarnya gimana sih terkait pekerjaannya, quality assurance di perusahaannya, seperti itu. Terus ya, pengalaman-pengalaman mereka gitu, bisa share ke kita, ataupun juga ke forum teman-teman yang ada gabung di INF gitu. Terus tujuannya udah jelas ya, kemarin diskusi juga sama Budi sama Sekar juga, quality assurance tuh udah gede banget ya, nggak kayak dulu kan, sekarang juga udah bercabang kemana-mana gitu. Terus ini salah satu cara kita lah buat majuin komunitas quality assurance. Ya, Bu Teh. Iya, betul. Ya, jadi sih sebenarnya kalau aku boleh tambahin sih sebenarnya kita juga sedikit iri dengan teman-teman developer kali ya. Dengan developer itu sebenarnya banyak banget tempat untuk hangout, tempat untuk cari tahu, belajar, bahkan teman-teman dari universitas atau mungkin udah sekolah udah tahu mungkin dengan apa komunitasnya developer gitu, dan pengennya kita juga punya sarana untuk ke sana. Jadi teman-teman yang pengen kenal dari awal semenjak kuliah atau semenjak belajar gitu udah tahu gitu. Kalau dulu kita yang pernah belajar di awal-awal mungkin sulit ya cari literatur di Indonesia gitu. Maksudnya teman-teman yang se-job atau se-role sama gitu. Dan nanti juga pengennya juga ini jadi sebuah jadi sebuah kita tempat belajar sih. Jadi belajar itu kan nggak hanya sebatas hanya sekedar baca ya. Mungkin dengan ngobrol gitu, dengan ngobrol malah lebih dapat sih sebenarnya quality itu gimana.
Iya, betul. Benar-benar. Ya, kurang lebih seperti itulah. Pokoknya bakal menarik banget seharusnya sih. Kita tadi udah ngobrolin beberapa hal terkait elemen non-fun ya. Mungkin kita bisa memperkenalkan siapa diri kita dari tadi kita ngobrol. Dan juga mungkin nggak tahu, bikin kesel, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nanti biar kenal gitu. Mungkin diawali dari aku perkenalkan namanya Budi Arifin. Bekerja di quality itu semenjak tahun 2011 akhir ya sampai sekarang. Terus juga pernah jadi manual dan juga pernah jadi automation dan belum pernah jadi developer sih. Belum pernah. Terus juga di mana aja tuh dulu, Bud? Tempatnya. Kerjanya sih pas awal-awal masih di software house. Jadi bikinin software buat orang lah ya, buat klien. Itu lumayan 5 tahunan lebih. Terus ke salah satu e-commerce ya. E-commerce iklan baru sih, e-commerce lah ya. Oh iya. Itu ya. Nah itu barang Bu Sekar juga, barang di situ ketemu Bu Sekar dan teman-teman yang lain. Di situ juga belajar banyak. Itu sekitar 1,5 tahun. Terus juga lanjut lagi ke perusahaan ojek online ya. Ojek online mungkin beberapa. Ojek online. Ya, ojek online. Habis itu lanjut lagi ke mana namanya B2B sih. B2B itu ya business to business gitu. Kantornya di Sudirman sana. Itu nggak lama juga, 1,5 tahun lah ya. Habis itu baru pindah yang ke sekarang nih, yang e-commerce. Di sini lebih asik lagi dengan banyak tantangan. Berharapnya di sini juga banyak menggali pengalaman gitu. Mungkin itu sih ya. 5 tahun kan mungkin bisa di-share kali, Bud ya, biar bisa bertahan di sebuah perusahaan 5 tahun itu seperti apa. Iya, betul ya. Iya, lama banget cuma. Mantap. Saya orangnya setia sih orangnya. Oh iya. Tadi ada yang cuma 1,5 tahun, Bud. Oh iya. Malum lah kalau udah ketahuan dunia luar lah gitu. Oh iya. Betul. Habis ini siapa? Mungkin Busek nih, Busek. Oh iya, belum dijelasin. Sekarang role-nya apa, Bud? Benar. Sekarang di awal itu pokoknya quality ya, terus software developer engineering in test 2 tahun 3 tahunan. Habis itu tes arsitek di B2B-nya, sekarang juga di slip gajinya tes arsitek. Job desk-nya bantu-bantu aja sih sebenarnya. Jadi ntar bisa ketahuan tuh dunia quality assurance tuh nggak cuma kayak manual, junior, medior dan lain-lain gitu, Bud ya. Oh iya, bener banget tuh, bener banget. Sekarang tuh udah ada, mungkin nggak banyak orang tahu juga kan, ada tes arsitek seperti itu kan. Makanya ini salah satu cara kita juga buat memperlihatkan bahwa QA itu nggak hanya jenjang karirnya luas lah ya. Iya, maksudnya seperti itu. Udah sama kayak engineer lah di beberapa perusahaan. Betul. Kita juga pengen ngarahin pembicara kita ke arah sana juga nih, biar nanti kalau ngobrol sama developer ya jangan canggung-canggung amat lah kayak gitu. Karena kita juga punya komunitas, kita punya orang yang banyak juga gitu dengan tools-tools yang bagus juga gitu. Mantap. Mungkin next-nya Bu Sekar mungkin nih bisa dijelasin siapa dirinya? Baik. Dirinya. Ya. Nama saya Sekar Ayu Karindra. Kebetulan sekarang lagi kerja di e-commerce sebagai associate test arsitek. Kebetulan satu tim sama Budi juga. Terus kayaknya udah total pengalaman kerja tuh kayaknya udah 8 tahunan ya. Dan itu dulunya sih awal-awal tuh jadi developer. Kebetulan jadi front end developer di Kuala Lumpur. Itu 2 tahun, habis itu terus balik ke Indo. TKW dulu. Oh, orang interlokal ya, interlokal. Terus balik ke Indo, udah itu baru pindah jadi QA. Oh, di Malaysia itu front end developer. Balik ke Indonesia baru QA. Kenapa tuh alasannya? Kayaknya ntar aja kali ya alasannya. Oh kenapa. Iya. Panjang penasaran gitu. Iya.
Terus balik ke pas Indo. Terus balik habis Indo itu, itu, itu masuk ke company itu namanya kayak payment kali ya, sebetulnya payment mungkin fintech kali ya waktu itu. Nah sekarang udah bubar sih. Udah bubar. Wah, ditinggal ibu bubar gitu, Bu. Wah, ini. Bener. Ini. Terus habis itu pindah lagi ke Spanyol, tapi cuma 6 bulanan lah. Terus jadi matador itu lah ya. Bener, ngurusin banteng saya. Interlokal lagi nih. Itu masih jadi QA juga, itu di perusahaan udah engineer telco. tuh Bu ya? Udah sebagai QA engineer. QA engineer. Dari awal nggak pernah megang manual sih sebenarnya. Oh siap. Oh gitu ya, karena di sana udah mature banget ya, udah. Ya mungkin bisa diceritain ya Bu ya, dunia QA di Indo itu seperti apa. Ya ini cocok banget kita ngobrol ini. Iya betul. Terus habis itu dia itu sebenarnya buka cabang juga di Indo. Jadi setelah dikirim ke Spanyol terus balik lagi ke Indo. Nah di Indo kayak cuma berapa bulan ya, aku lupa, kayaknya 9 bulan. Setelah itu habis itu pindah lagi ketemu Pak Budi di iklan baris itu tadi. Iklan baris itu tadi ya. Nah itu juga jadi apa namanya itu software engineer specialized in test gitu kalau nggak salah. Iya benar. Itu baru pertama kalinya megang mobile automation. Itu berkat Pak Budi yang ngajarin. Aduh, saya maaf. Mohon bimbingannya suhu benar. Keren banget lah pokoknya. Nah, setelah itu pindah lagi nih ke Argentina. Masih di perusahaan yang sama terlokal terus. Itu terlokal masih tetap jadi ini juga apa QA automation juga. Itu di sana 1 tahun. Habis itu ya sekarang di e-commerce bersama 2 orang ini. Oh, 2 orang ini. Berarti role-nya Bu sekarang, role-nya sekarang udah disebutin tadi. Slip gajinya itu apa Bu? Oh iya. Associate arsitek ya. Benar. Mungkin bisa dibedain ntar Bu ya. Associate arsitek tuh ngapain? Tes arsitek tuh ngapain? Boleh bisa. Iya, emang role ini nggak terlalu populer tapi bisa dijelaskan lah ya. Benar. Mungkin dihitung kayak beberapa perusahaan yang ada role ini mungkin Bu ya. Masih dikit sih, setauku di ini. Oh ya, siap. Di Indo masih sedikit. Di Indo masih dikit banget. Prestisius banget berarti ya role-nya ya. Wah, nggak gitu sih, aduh. Situ. Oke, sekarang nih, the last member. The last member. Iya. Mas Marlil. Saya Marlil Yamin Saputra, jangan kepleset namanya, sering buat bahan lucu-lucuan. Marlil Yamin Saputra. Jadi kalau ribet manggil Marlil, manggil Yamin aja. Lebih familiar. Bukan Bruno ya? Enggak. Jadi kayak saya. Almarhum ya. Udah ya tuh maestro sekali loh. Jadi masuk dunia QA itu kurang lebih sama kayak Mas Budi ya. 2012 dulunya setahun, 2011 itu front end engineer sama kayak Bu Sekar. Kalau ditanya kenapa front end engineer terus ke QA, simply alasannya karena dulu pusing banget ngoding dan males buka Eclipse yang kalau loadnya tuh sendiri lah ya, setengah jam sendiri Eclipse gitu. bos sih ya betul ya. Dulu kan belum populer tuh buat kayak ide-ide zaman sekarang kayak banyak banget. Kalau dulu ya kalau nggak pakai Eclipse ya pakai apa? NetBeans. Loginnya kalau misal setiap restart tuh mesti dikonekin Java-nya dan lain-lain tuh. Iya benar. Project-nya nggak kayak import gitu ya. Iya benar itu sering banget ketemu kayak gitu. Terus bosen lah istilahnya ngoding. Terus akhirnya ditawarin QA itu di salah satu konsultan ya. Di bidang banking. Di bidang banking. Terusnya itu kurang lebih 2 tahun lah. QA manual juga dulu. Terus dari situ baru ke online travel agent namanya. Online travel agent jadi QA juga, itu manual tuh dulu. Tapi kurang lebih 3 tahun kalau nggak salah. Tapi pas di akhir-akhir tahun tuh udah coba bikin automation tuh, Bu. Belajar tuh dulu tuh
berdarah-darah lah ya. Makanya tujuan kita ini bikin kayak gini tuh biar teman-teman tuh nggak berdarah-darah seperti kita lah ya. Iya, benar. Pengen ngebosting teman-teman tuh kalau yang ada minat sama coding, ada minat sama dunia TE itu kita bakal fasilitasin banget buat hal itu. Kita bakal Iya, benar. Ya, kalau dulu tuh mau belajar ini itu nanya engineer juga nggak nyambung kan, terus nanya di forum nggak ada. Wah, kacau deh. Teman-teman yang QA juga rata-rata manual, mentok-mentok. Iya, benar. Firefox add-on tuh apa itu namanya? Ya, pokoknya itu lah. Selenium zaman dulu itu ya. Iya, ide gitu. Iya, ide itu kan. Gitu. Iya, betul. Import XML ya kalau nggak salah. Tapi kan kita nggak bisa validate dan modif code-nya itu. Terus dari situ baru tuh dengan pengalaman yang minim banget pindah ke salah satu e-commerce tapi di bidang healthy gitu. Dia salah satu perusahaan farmasi besar juga sih. Terus di situ ngelamar jadi TE. Dulu SDT. Di situ baru ada SDT di situ. Ada SDT. Saya pertama di situ. Terus dia kan tertarik kan, saya bikin portofolio kayak gitu. Terus ya udah bikin framework yang simply bla 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 bla. Akhirnya ya udah tertarik. Akhirnya cobalah berani di situ sendiri gitu kan. Wow. Terus keren. Habis dari situ nggak lama ke ke marketplace dulu. Marketplace yang BUMN dulu namanya. Ya, itulah pokoknya. Kita tebak sih ini ya. Iya. Marketplace BUMN. Terus silahkan di googling. Jadi cuma itu. Di situ juga jadi SDT. Mungkin ntar juga kita bisa jelasin kali QA apa, SDT apa, beda role-nya, TE apa, kayak gitu ya, Bud ya. Benar juga karena banyak juga sih yang mulai SDT itu mungkin dari awalnya developer juga gitu juga ada sih sebenarnya. Iya, betul. Itu dulu kenapa jadi QA manual terus ke belajar engineer karena ke depan juga bakal gede banget sih. Nyatanya sekarang kan udah ada tes arsitek, terus kita udah main ke DevOps segala kan TE-nya. Nah, itu tertariknya tuh dulu kayak gitu, bakal banyak banget perusahaan yang butuh seperti itu sih. Bukan berarti manual itu dilewatkan ya. Iya, betul. Tetap penting banget itu manual, penting banget. Terus pas dari e-commerce itu ke salah satu startup di bidang edukasi lah pokoknya. Itulah. Ya. Wah, iya. Itu sebentar doang sih, kayak numpang lewat doang. Terus habis itu memberanikan ke sebuah tempat yang di mana Pak Budi dan Bu Sekar ada lah ya. Dulu mempersiapkan mentalnya tuh lumayan lama buat bisa masuk ke sini. Oh, wow. Waduh. Saya pikir kan udah gede banget tuh beritanya kan. Iya sih, benar. Iya, di dalam. Jadi jangan sampai saya benar-benar gak ready gitu buat masuk sebagai... Dulu SDT kita ya di sini ya namanya. Namanya SDT. Iya. SDT. Kan ada SQA sama SDT ya. Oh iya, sekarang benar-benar. semua jadi TE. Ada ATE, ada TE seperti itu. Kurang lebih ya pengalamannya seperti itulah. Tadi penting juga sih tadi Marl ya. Belum dibilang itu sekarang menjadi apa Kak di iya. Slip gajinya tulisannya apa Pak? Saya orang yang paling sering repotin Pak Budi dan Bu Sekar lah pokoknya buat kepentingan saya. Saya di astagfirullah menyebutkan merek tadi sensor ya. Oke, ini sebagai test engineer manager kebetulan dipercaya pegang salah satu unit bisnisnya e-commerce ini yang bergerak di ya itulah pokoknya peragenan dan lain-lain gitu. I see. Ya, iya. berarti ini penting juga ya karena jadi punya beberapa role yang bisa kita bahas gitu ya, nggak semata-mata hanya sebatas teknologi, tapi mungkin kita juga bisa bahas terkait manajemen ataupun mungkin terkait juga kolaborasi bersama developer dan produk dan lain-lain. Jadi kayaknya bakal luas banget sih obrolan kita. Tapi ya itu kita pengen banget sih, tujuan kita tuh bikin maju komunitas quality di Indonesia lah ya. Bener banget. Buat ngebantu teman-teman yang mau ngebosting karirnya, buat mau ngebantu teman-teman juga terutama yang baru tahu nih dunia QA seperti apa, seperti itu sih tujuannya. Ini juga sebenarnya tempat kita belajar juga sebenarnya dari teman-teman yang punya pengalaman yang kita belum pernah ngelakuin, mungkin mereka bisa efektif melakukan. Jadi kita berharap banget sih kita juga bisa belajar dari teman-teman
di luar nih Ya, yang bisa saling share gabung. lah. Iya, betul. Komen aja pokoknya di IG kita, Bu ya. Namanya apa? Elemen Not found. Iya, komen-komen aja di situ. Misalnya bahas ini dong. Iya. Ntar juga kita ada rencana mau bikin learning, bikin simply framework aja gitu kan. Mungkin buat web, buat apps gitu, atau framework yang bisa mengakomodir keduanya, semua platform seperti itu sih. Pokoknya kalau mau bahas apa, tulis aja di situ. Terusnya kalau mau misalnya ada tema-tema yang menarik juga, misalnya gue pengen sharing nih di kantor gue seperti apa. Oh iya, mau ikutan di sini langsung juga boleh banget ya. Komen, boleh terus kita bakal undang welcome. diskusi seperti Betul. Nggak usah malu ya, nggak usah malu, dan siapa aja boleh sharing di sini. Intinya kita pengen banget belajar dari teman-teman semua di luar, terus kita juga pengen banget share apa yang kira-kira berguna buat teman-teman seperti itu. Intinya komen di Instagram kita, terus subscribe channel YouTube kita, ya terus berbagi deh intinya kita sharing-sharing sama-sama memajukan dunia quality di Indonesia. Wah, pasti. Oh, bagus sekali, mantap sekali ya Kak. Iya. Kayaknya aku perlu beli lampu deh.